Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang berjudul Nasib. Aku menikah dengan kakek tua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Aku sedang mencuci piring saat suara langkah berat terdengar dari ruang tamu. Langkah itu tidak asing, ritmenya pelan tapi pasti, seperti derap waktu yang tak bisa dihentikan. Aku tahu itu Pak Wirya, orang yang namanya sering disebut dengan nada takut di desa ini. Air di wastafel masih mengalir, tapi aku berhenti. Aku mengintip sedikit dari celah pintu dapur. Ayahku duduk dengan punggung tegang, seolah sedang menahan beban yang tak kasat mata. Ibu duduk di sampingnya, jemarinya saling menggenggam, tanda jelas dari kegelisahan. Di hadapan mereka, Pak Wirya duduk santai, seperti seorang raja yang sedang memberikan keputusan atas nasib rakyatnya. "Pak Karim," kata Pak Wirya, suaranya tenang tapi terasa seperti bilah pisau. "Sudah terlalu lama kau menunggak. Ini tidak bisa terus begini." Ayah menunduk, kedua tangannya saling mencengkeram. "Pak Wirya, saya mohon beri kami waktu. Saya sedang berusaha mencari uang untuk melunasi utang. Hanya butuh sedikit waktu lagi." Pak Wirya mendesah, menggeleng perlahan. "Waktu? Ah, Karim, waktu adalah barang yang mahal, lebih mahal daripada uang. Kau tahu itu." Aku menggigit bibirku, mencoba menahan emosi. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Wirya selalu penuh kekuasaan. "Aku punya tawaran," lanjutnya, menyeruput teh yang ibu sajikan. "Tawaran yang akan menyelesaikan semua masalah ini tanpa perlu repot." Aku merasakan udara menjadi berat. "Tawaran? Tawaran apa?" Hatiku terasa berdebar lebih kencang. Pak Wirya melirik ke arah dapur, tepat ke tempatku berdiri. Aku segera memalingkan wajah, berpura-pura sibuk mencuci piring, tapi jantungku berdegup seperti gendang perang. "Aku ingin Alia menikah denganku." Kata-katanya menggema di kepalaku. Tubuhku membeku. Aku memandang piring di tanganku, berharap aku salah dengar. Tapi suara ayah yang terkejut mengonfirmasi kenyataan. "Apa?" Ayah hampir berdiri, wajahnya memucat. "Iya, Alia," kata Pak Wirya tenang, seolah-olah sedang membicarakan hal yang biasa. "Aku akan menghapus semua utangmu jika Alia menikah denganku. Aku akan menjamin dia hidup layak, dan kalian tidak perlu khawatir lagi." Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata mulai menetes di pipinya. Sementara ayah memandang Pak Wirya dengan tatapan nanar, seolah sedang mencari alasan untuk tidak mempercayai apa yang baru saja didengar. Aku tak bisa menahan diri lagi. Dengan tangan gemetar, aku berjalan keluar dari dapur. Suasana di ruang tamu menjadi hening. Semua mata kini tertuju padaku, termasuk tatapan tajam Pak Wirya. "Alia?" Ayahku memanggil. Suaranya penuh beban. Aku berdiri kaku, berusaha menata kata-kata, tapi lidahku keluh. Pak Wirya tersenyum kecil, seperti sudah memenangkan permainan. "Aku tidak memaksa," katanya, dengan nada seperti seorang dermawan. "Kalian punya waktu 3 hari untuk memutuskan. Jika tidak, aku akan mengambil rumah ini." Pernyataan itu terasa seperti palu yang mengetuk akhir dari harapan kecil kami. Aku menatap wajah ayahku yang penuh kekalahan, lalu ibu yang hanya bisa menangis pelan. Pak Wirya berdiri perlahan, merapikan sarungnya, dan berjalan keluar, meninggalkan jejak kehancuran. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatiku, aku bertanya-tanya, bagaimana bisa hidupku yang sederhana berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan menit? Bagaimana aku bisa memilih di antara keluarga yang kucintai dan kebebasan yang aku dambakan? Langit sore di luar terlihat memerah, seolah-olah ikut bersaksi atas tragedi yang baru saja terjadi. Malam itu aku duduk di sudut kamar, memeluk lututku erat. Lampu redup menerangi ruangan yang kecil dan pengap, tapi rasanya aku sedang berada di tengah kegelapan yang pekat.
Di luar, suara jangkrik bersahutan, seolah mengiringi kekacauan dalam pikiranku. "Alia?" panggil ibu dari balik pintu, suaranya lemah. Aku menoleh, menunggu dia masuk, tapi ibu hanya berdiri di sana, matanya sembab karena tangis yang tak kunjung reda. "Nak, makan dulu. Kau belum makan sejak tadi sore." "Bu?" Suaraku tercekat. Aku ingin bertanya, ingin marah, ingin menangis lagi, tapi tak ada kata yang keluar. Ibu masuk perlahan, duduk di sampingku, memelukku erat. "Ibu tahu ini berat, tapi kau tahu bagaimana keadaan kita. Kalau rumah ini diambil, kita tidak punya tempat tinggal lagi. Ayahmu sudah mencoba segalanya, Nak. Kami tidak ingin kau merasa terpaksa." "Tidak terpaksa." Aku mendongak, menatap ibu dengan mata yang berkaca-kaca. "Lalu apa ini, Bu? Menikah dengan Pak Wirya? Lelaki yang lebih tua dari ayah? Ini bukan pernikahan, Bu. Ini hukuman." Ibu hanya bisa menangis, tangannya mengusap punggungku dengan lembut. "Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi, Nak. Kami tidak punya pilihan." Aku berdiri, menepis pelukannya. "Itu bukan pilihan, Bu. Itu menyerah." Aku keluar dari kamar, meninggalkan ibu yang terisak di lantai. Aku berjalan keluar rumah, berdiri di halaman yang remang-remang diterangi bulan sabit. Udara malam yang dingin menusuk kulitku, tapi hatiku terasa lebih dingin. Ayah sedang duduk di bel-bel tua di sudut halaman. Wajahnya tertunduk dalam diam. Aku mendekatinya, mencoba mencari jawaban. Tapi yang kulihat hanya bayangan seorang lelaki yang tampak lebih tua dari usianya, dengan pundak yang melengkung oleh beban hidup. "Kenapa, Yah?" tanyaku pelan, mencoba menahan getar di suaraku. "Kenapa ayah harus meminjam uang pada orang seperti dia? Kenapa ayah tidak memberitahuku sejak awal?" Ayah menghela napas panjang, suaranya paruh saat akhirnya menjawab. "Waktu itu kau masih sekolah, Alia. Ayah tidak ingin membebani pikiranmu. Ayah pikir bisa melunasinya sendiri, tapi keadaan semakin sulit. Sekarang, ayah bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan." Aku terdiam. Kata-kata ayah terasa seperti belati yang menusuk hatiku. Aku ingin marah, ingin menyalahkan dia atas semua ini. Tapi melihat wajahnya yang penuh penyesalan membuatku tidak sanggup. "Alia." Suara ayah nyaris berbisik. "Ayah tidak akan memaksamu. Kalau kau tidak mau, kita akan mencari cara lain. Mungkin kita akan kehilangan rumah ini. Tapi ayah tidak ingin kau menderita karena keputusan ini." Aku tak menjawab. Di kepalaku, suara-suara saling bersahutan. Apa yang harus kulakukan? Apa aku tega meninggalkan ayah dan ibu tanpa tempat tinggal? Tapi bagaimana mungkin aku menjalani hidup bersama lelaki yang tidak kucintai? Lelaki yang usianya hampir 3 kali lipat dari usiaku. Aku kembali ke kamar malam itu, membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu menghantuiku hingga pagi. Di luar, ayam jantan berkokok, menandakan hari baru telah datang. Tapi bagiku, hari itu hanya membawa lebih banyak bayangan gelap tentang masa depan yang tidak pernah kuminta. Hari demi hari berlalu dengan perasaan tercekik yang tak kunjung reda. Pak Wirya seperti bayang-bayang gelap yang tak bisa kuhindari. Dia tidak datang ke rumah lagi, tapi setiap kali aku keluar untuk membeli kebutuhan, aku bisa merasakan tatapan warga yang tajam, penuh bisik-bisik yang menyakitkan. Mungkin Alia akan jadi istri ketiga Pak Wirya. Kasihan sekali gadis muda seperti dia. Tapi keluarganya memang susah, apalagi yang bisa dilakukan? Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi setiap kata mereka menancap di hatiku seperti duri. Apa mereka tidak tahu betapa berat keputusan ini bagiku? Seolah-olah aku hanya sebuah barang yang bisa diperjualbelikan. Di rumah, situasi tidak lebih baik. Ayah semakin jarang berbicara, mungkin terlalu malu untuk menatapku. Ibu mencoba bersikap normal, tapi aku tahu dia juga tenggelam dalam rasa bersalah. Suatu malam, saat aku sedang duduk di tepi tempat tidur, pintu kamarku diketuk pelan. Aku membuka pintu dan menemukan ibu berdiri di sana, membawa secangkir teh. "Alia,
Ibu ingin bicara. Aku mengangguk dan mempersilakan ibu masuk. Kami duduk berdampingan di tempat tidur. Ibu memegang tanganku dengan lembut, wajahnya penuh dengan kesedihan. "Nak, ibu tahu kau sangat marah pada kami," katanya, suaranya lirih. "Dan ibu tidak akan menyalahkanmu. Tapi ibu ingin kau tahu bahwa ibu dan ayah hanya ingin kau bahagia. Meskipun itu sulit untuk dipercaya sekarang." Aku menarik napas dalam-dalam, menatap wajah ibu yang tampak lebih tua dari usianya. "Tapi, Bu, bagaimana aku bisa bahagia kalau aku harus menikahi Pak Wirya? Bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan seseorang yang tidak aku cintai?" Ibu menunduk, air matanya mulai mengalir lagi. "Ibu tahu, Nak. Ibu tahu itu tidak adil untukmu. Tapi ibu juga tidak tahu cara lain untuk menyelamatkan kita. Kalau begitu, kenapa harus aku yang dikorbankan?" tanyaku. Suaraku pecah oleh emosi yang sudah lama kutahan. Ibu tidak menjawab. Dia hanya memelukku erat, seolah ingin menyalurkan semua rasa sakit dan rasa bersalahnya melalui pelukan itu. Aku menangis dalam pelukannya, membiarkan semua emosi yang selama ini kutahan keluar begitu saja. 3 hari yang diberikan Pak Wirya hampir habis, dan aku tahu keputusan harus diambil segera. Tapi bagaimana aku bisa memilih di antara kehancuran keluargaku dan kehancuran diriku sendiri? Malam itu, aku duduk di halaman, memandang langit yang dipenuhi bintang. Aku mencoba mencari jawaban di antara kerlip cahaya mereka. Tapi yang kudapat hanya keheningan yang mencekam. Aku merasa seperti burung dalam sangkar, terjebak tanpa jalan keluar. "Alia," panggil ayah dari belakangku. Aku menoleh, melihat wajahnya yang lelah dan penuh kesedihan. "Besok, ayah akan berbicara dengan Pak Wirya. Apapun yang terjadi, ayah tidak akan memaksa keputusan ini padamu." Aku hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Tapi dalam hatiku, aku tahu, apapun yang terjadi besok, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayah duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara ibu sibuk memasak di dapur, meski jelas tangannya gemetar. Aku hanya berdiri di sudut kamar, memandang keluar jendela, mencoba mengalihkan pikiran dari kenyataan yang menunggu. Sekitar pukul 10, suara derap langkah terdengar di halaman. Aku menoleh, dan seperti yang sudah kuduga, Pak Wirya datang dengan baju batik mewahnya. Langkahnya mantap, seperti seseorang yang yakin dirinya sudah menang. "Selamat pagi," katanya dengan suara berat, tapi senyumnya tidak menyenangkan. Ayah mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu, sementara aku mengintip dari balik pintu kamar. Aku melihat ayah menundukkan kepala, seolah berat untuk memulai pembicaraan. "Pak Wirya," kata ayah, akhirnya memecah keheningan. "Saya ingin berbicara soal perjanjian kita." Pak Wirya tersenyum tipis. "Tentu saja. Saya datang ke sini untuk mendengar keputusan keluarga Anda. Jadi, bagaimana?" Ayah menarik napas panjang, tangannya menggenggam lututnya erat. "Saya tahu kami punya banyak utang pada Anda, dan saya tidak akan menyangkal itu. Tapi saya tidak bisa memaksa Alia untuk menikah dengan Anda." Aku menahan napas, jantungku berdebar kencang. Ayah memilih untuk melindungiku. Pak Wirya menyandarkan tubuhnya, wajahnya berubah serius. "Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa keluarga Anda memilih untuk tidak membayar utang?" "Bukan begitu, Pak," jawab ayah cepat. "Kami akan mencoba mencari cara lain untuk melunasi utang itu. Saya hanya memohon waktu." Pak Wirya terdiam, matanya menyipit seolah menilai situasi. "Tapi waktu tidak berpihak pada Anda, Pak Ahmad. Saya memberi Anda solusi yang jelas. Kalau Anda menolaknya, maka saya akan mengambil rumah ini. Dan tidak hanya rumah ini, saya akan memastikan keluarga Anda tidak bisa hidup nyaman di desa ini lagi." Ancaman itu terasa seperti pukulan di dadaku. Aku tahu Pak Wirya memiliki kekuasaan di desa ini, dan kata-katanya bukan sekadar gertakan. Ayah tampak kehilangan kata-kata, sementara ibu muncul dari dapur dengan mata cemas.
Aku tidak tahan lagi. Aku keluar dari kamar dan berdiri di depan mereka, menatap Pak Wirya dengan penuh keberanian yang entah dari mana datangnya. Kalau itu yang Anda inginkan, ambil rumah ini, kataku dengan suara tegas. Alia, seru ibu, terkejut. Aku melanjutkan, suaraku bergetar tapi mantap. Saya tidak akan menikah dengan Anda, Pak. Kalau Anda ingin menghancurkan hidup kami, silakan. Tapi saya tidak akan menyerahkan diri saya hanya untuk menyelamatkan sesuatu yang sudah hilang. Pak Wirya menatapku tajam, lalu bangkit berdiri. Kau gadis yang keras kepala, katanya dingin. Baiklah, kalau itu keputusanmu, maka jangan menyesal. Dia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, ibu langsung memelukku sambil menangis. Ayah menunduk dalam diam. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Tapi meskipun suasana di rumah masih tegang, aku merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Aku tahu ini bukan akhir dari masalah kami, tapi setidaknya aku telah mengambil kendali atas hidupku. Sekarang, waktunya menghadapi konsekuensinya. Ketika surat resmi tiba, suasana rumah berubah menjadi sunyi, seperti napas tertahan yang tidak berani dilepaskan. Ayah membacanya dengan tangan bergetar, sementara ibu berdiri di belakangnya, menatapku dengan tatapan penuh kekhawatiran. Aku tahu hari ini akan datang, tetapi ketika kenyataannya berdiri di depan mata, rasanya seperti bumi runtuh di bawah kaki kami. Kita diberi waktu seminggu, gumam ayah, suaranya nyaris tidak terdengar. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, seolah takut menyobeknya, lalu meletakkannya di meja kayu yang telah menemani kami selama bertahun-tahun. Ibu tidak berkata apa-apa. Dia hanya berbalik, masuk ke kamar, dan mulai mengemasi barang-barang. Tidak ada tangisan, tidak ada rengekan. Hanya bunyi koper tua yang dibuka dan ditutup dengan pelan. Malam terakhir kami di rumah itu sangat sunyi. Ayah duduk di beranda, ditemani sebatang rokok yang hampir tidak tersentuh. Aku berdiri di dekatnya, memandang pekarangan yang dulu dipenuhi tawa dan cerita. Sekarang, semua itu tinggal bayangan. Alia, kata ayah akhirnya, suaranya serak. Rumah ini adalah segalanya bagi kami. Tempat di mana kau lahir, tempat kau tumbuh besar. Dan sekarang, semuanya hilang. Aku menunduk, merasakan beban di dadaku semakin berat. Tapi kemudian aku menyentuh bahunya, mencoba memberi kekuatan. Ayah, kita kehilangan rumah, tapi kita masih punya keluarga. Itu yang paling penting, kan? Ayah menoleh ke arahku, dan aku melihat air mata menggenang di matanya. Ia tidak menangis, tapi kesedihan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Ketika akhirnya kami pindah, rumah baru kami tidak lebih dari gubuk kecil di ujung desa, berdiri di atas tanah yang dipinjam dari teman lama ayah. Dindingnya dari kayu yang mulai lapuk, atapnya penuh lubang yang membiarkan cahaya matahari masuk di siang hari, dan bocor di malam hujan. Aku mencoba tersenyum di depan ibu dan ayah, tetapi di dalam hati, aku merasa hancur. Tidak ada tempat yang bisa disebut rumah lagi, hanya ruang sempit yang penuh dengan kesedihan dan kenangan yang tidak bisa dibawa. Namun, di tengah keterpurukan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda, kebebasan. Tidak ada lagi bayang-bayang Pak Wirya di setiap sudut, tidak ada lagi rasa takut akan suara langkahnya di depan pintu. Alia, besok kau ikut ibu mencuci di rumah Bu Sari, ya? Kata ibu suatu malam. Ia mencoba menutupi kekhawatirannya dengan nada biasa, tetapi aku tahu hatinya masih rapuh. Aku mengangguk. Tentu, Ibu. Hari-hari baru dimulai dengan perjuangan. Ayah bekerja sebagai buruh di sawah tetangga, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Ibu menerima pekerjaan mencuci pakaian untuk beberapa keluarga di desa. Sementara itu, aku membantu mereka sebisa mungkin, bahkan mencoba mengajar anak-anak kecil membaca dan menulis di waktu luangku. Setiap malam, aku duduk di depan gubuk kecil kami, memandang bintang-bintang yang terasa lebih dekat dari sebelumnya. Walaupun hidup kami penuh perjuangan, aku merasakan kelegaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Bu,
Kita bisa melewati ini, kan? Tanyaku suatu malam, ketika kami duduk di dekat tungku kecil. Ibu menatapku, lalu tersenyum tipis. Alia, kita pernah kehilangan banyak hal, tapi kita tidak pernah kehilangan harapan. Selama itu masih ada, kita pasti bisa. Kata-kata ibu menjadi pegangan bagiku. Di tengah keterbatasan ini, aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan atau kepemilikan. Kadang, kebebasan untuk bermimpi dan bersama orang-orang tercinta sudah cukup untuk membuat kita bertahan. Hari-hari berlalu dengan lambat. Kehidupan di rumah kecil kami di pinggir desa penuh dengan kerja keras. Tetapi anehnya ada kehangatan yang mulai kembali. Ayah, meski usianya semakin renta, tetap berangkat ke sawah setiap pagi, membawa cangkul dan topi anyaman. Ibu selalu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seadanya sebelum pergi mencuci di rumah orang-orang yang mampu. Aku sendiri menghabiskan waktu dengan mengajar anak-anak di desa membaca dan menulis. Awalnya hanya 3 atau 4 anak yang datang, duduk di tikar yang kuhamparkan di bawah pohon besar di dekat rumah. Namun, kabar tentang kelas kecil Alia menyebar, dan perlahan lebih banyak anak datang. Alia, kau harus mengajari adik saya juga, seru seorang ibu di pasar suatu hari. Aku tersenyum, merasa sedikit bangga. Meski sederhana, aku merasa hidupku mulai berarti. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Ada saat-saat di mana rasa rindu akan rumah lama kami dan kehidupan yang lebih nyaman menghantamku dengan keras. Malam-malam tertentu, aku mendengar ibu menangis pelan di kamar, mencoba menyembunyikan rasa sedihnya dari kami. Ayah pun sering terdiam lama, menatap ke arah sawah yang luas seolah mencari sesuatu yang hilang. Suatu sore, ketika aku sedang mengajar, seorang pria paruh baya datang menghampiriku. Ia membawa seorang anak kecil, kira-kira berusia 7 tahun, yang tampak pemalu. "Ini anak saya, Bu Guru," katanya. "Namanya Dito. Dia ingin belajar membaca." Aku tertegun. Tidak pernah ada yang memanggilku Bu Guru sebelumnya. "Tentu, Pak. Silakan bergabung," jawabku, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Semakin lama, semakin banyak anak yang datang. Apa yang dimulai sebagai cara untuk mengisi waktu luang kini berubah menjadi bagian penting dari hidupku. Orang-orang mulai menghargai keberadaan keluargaku di desa ini. Tidak lagi memandang kami sebagai pengungsi yang kehilangan segalanya. Namun, di balik perubahan ini, aku tahu kami masih memiliki tantangan besar. Suatu hari, ayah pulang dari sawah dengan wajah letih yang berbeda dari biasanya. Ia duduk di lantai, memijat kakinya, dan memandangku. "Alia, ayah sudah tidak sekuat dulu," katanya. "Mungkin saatnya kau mencari cara untuk membantu lebih banyak." Kata-katanya membuatku berpikir keras. Malam itu, aku berbicara dengan ibu, mencoba mencari solusi. Kami sepakat bahwa aku harus mencoba mencari pekerjaan di kota terdekat untuk membantu keluarga. Esok paginya, aku berjalan ke kota, membawa harapan dan rasa takut yang bercampur aduk. Aku melamar pekerjaan di sebuah toko buku kecil, tempat yang selalu aku impikan. Pemiliknya, seorang wanita ramah bernama Bu Rini, menerimaku setelah mendengar ceritaku. "Alia, kau mengingatkan saya pada diri saya sendiri saat muda," katanya. "Kita tidak butuh banyak untuk bahagia, hanya butuh semangat dan keberanian." Pekerjaan itu menjadi titik balik bagi keluargaku. Uang yang kuhasilkan membantu meringankan beban ayah dan ibu. Lambat laun, kami mampu memperbaiki gubuk kecil kami, menjadikannya tempat yang lebih layak untuk ditinggali. Meskipun perjalanan ini berat, aku belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir. Kehidupan memaksaku untuk tumbuh, menerima kenyataan, dan menemukan cara baru untuk bangkit. Keluargaku mungkin kehilangan rumah, tetapi kami menemukan kembali kekuatan kami sebagai keluarga. Di malam hari, aku masih duduk di depan rumah, memandang bintang-bintang yang terasa lebih dekat. Tapi kali ini, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa cukup, bahkan bahagia.
Hari-hari semakin penuh dengan rutinitas baru. Setiap pagi, aku berangkat lebih awal untuk membuka toko buku tempat aku bekerja. Bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga tempat di mana aku merasa menemukan kembali diriku yang pernah hilang. Buku-buku di rak itu, meskipun tak banyak, menjadi pelarian dari segala beban hidup yang semakin terasa. Aku mulai membaca lebih banyak, menyelami dunia baru yang penuh dengan ide dan kemungkinan. Setiap malam, setelah pulang, aku mengajarkan anak-anak di desa, dan hari-hari itu mengalir begitu saja. Terasa penuh meskipun hidup tetap sederhana. Namun, meskipun kami sudah mulai kembali berdiri dengan kaki kami sendiri, ada satu hal yang tak bisa lepas dari pikiranku. Ayah. Ayah yang dulu teguh, kini tampak lebih lemah dan kehilangan semangat. Terkadang, ketika aku pulang dari bekerja, aku menemukannya duduk di beranda, menatap kosong ke ladang yang dulu dia garap dengan penuh kebanggaan. Ada kalanya, aku merasa dia hanya menunggu waktu, seakan tak tahu harus berbuat apa lagi. "Ayah, kau sudah makan?" tanyaku suatu sore, melihatnya terdiam di tempat yang sama seperti biasa. Ayah menoleh pelan, tersenyum tipis. "Iya, Alia. Sudah. Terima kasih," jawabnya dengan suara pelan. Namun, aku bisa melihat rasa letih yang lebih dalam dari sekadar fisik. Ada kekosongan yang menemaninya setiap hari. Aku tahu, dia merindukan kehidupannya yang dulu, yang kini sudah jauh dari jangkauannya. Dan itu mengerikan bagiku. Aku tidak ingin ayah terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Aku harus melakukan sesuatu, bahkan jika itu berarti harus lebih keras berjuang. Aku mulai mencari informasi lebih lanjut, dan akhirnya menemukan sebuah peluang untuk bekerja lebih baik di kota. Ada sebuah program pelatihan kerja yang bisa memberiku keterampilan lebih untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Namun, itu berarti aku harus meninggalkan rumah untuk beberapa bulan. Rasanya berat, tetapi aku tahu ini adalah langkah yang diperlukan. "Bu, Ayah, aku harus pergi ke kota untuk beberapa bulan," kataku pada malam itu, duduk di depan mereka. Ibu menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran, sedangkan ayah hanya diam. Seperti biasa, aku merasa seolah aku sedang menarik mereka lebih jauh. Tetapi aku juga tahu bahwa aku melakukannya untuk masa depan kami. "Jaga dirimu baik-baik," kata ibu dengan suara lembut, tetapi aku bisa melihat air mata yang berkilauan di sudut matanya. Ayah mengangguk pelan. "Kau akan kembali, kan? Kita semua akan menunggu." Aku memeluk mereka dengan erat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasakan kedamaian. Mungkin hidupku penuh ketidakpastian, tapi aku tahu bahwa selama aku bersama mereka, kami akan saling mendukung untuk bertahan. Di kota, aku menjalani pelatihan dan belajar banyak hal baru. Setiap malam, aku menulis surat untuk ayah dan ibu, menceritakan bagaimana hari-hariku berjalan. Aku semakin yakin bahwa ini adalah langkah yang benar untuk kami. Saat aku kembali ke desa beberapa bulan kemudian, aku membawa kabar baik. Aku mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di kota yang menawarkan gaji lebih tinggi dan kesempatan untuk berkembang. Keluargaku menyambutku dengan penuh kebahagiaan, dan meskipun kami masih jauh dari kata kaya, ada senyum yang lebih lebar di wajah ayah. Kami mungkin belum bisa mengembalikan semua yang hilang, tetapi kami memiliki satu hal yang lebih berharga dari segalanya. Kami memiliki satu sama lain, dan itu cukup untuk membuat kami terus maju, berjuang bersama meskipun dunia kadang terasa berat. Kami belajar bahwa meskipun kehilangan, kami tidak pernah kehilangan harapan. Setelah beberapa bulan, kehidupan kami mulai terasa lebih baik. Ayah, meskipun usianya semakin tua, mulai merasa lebih kuat dengan keberadaan pekerjaan baruku. Bahkan, ia kembali bersemangat saat menghabiskan waktu di ladang, meski hasilnya tidak seperti dulu. Ibu juga semakin ceria, karena aku mampu mengirimkan uang setiap bulan untuk meringankan beban mereka. Namun, meskipun semua itu mulai berjalan lancar, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku, rasa tidak cukup.
Ada saat-saat tertentu ketika aku merasakan beban yang lebih berat daripada yang bisa aku angkat. Meskipun aku berhasil di kota dan keluarga kami bisa bertahan, kenyataannya adalah aku sering merasa terasing. Seolah-olah aku tidak pernah benar-benar kembali ke desa ini. Setiap kali pulang, aku merasa seakan-akan ada jarak yang semakin lebar antara aku dan orang-orang yang dulu akrab denganku. Keluarga tetangga seringkali memandangku dengan tatapan yang berbeda. Seperti aku sudah menjadi orang luar yang hanya datang sesekali. Bahkan, sahabat-sahabat masa kecilku pun tampaknya berubah. Kami tidak lagi bisa berbicara dengan bebas seperti dulu, seolah waktu telah membangun tembok yang tak terlihat namun terasa nyata di antara kami. Pada suatu malam, saat aku duduk bersama ibu di beranda rumah, aku mencoba mengungkapkan kegelisahanku. "Ibu, apakah kau juga merasakan seperti aku?" tanyaku, menatap langit yang malam itu tampak begitu luas dan sunyi. Ibu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang lembut, namun penuh makna. "Terkadang, kita merasa seperti itu. Seolah-olah apa yang kita lakukan tidak pernah cukup. Tapi kau harus ingat, anakku, hidup ini bukan hanya soal bagaimana orang melihat kita. Ini tentang bagaimana kita memandang diri kita sendiri." Kata-kata ibu menggetarkan hatiku. Aku tahu, meskipun aku merasa asing dan terasing, aku harus menerima bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi. Kadang-kadang kita harus berdamai dengan kenyataan bahwa banyak hal telah berubah, dan kita harus menerima perubahan itu untuk tumbuh. Namun, meskipun aku berusaha untuk berdamai dengan perasaan itu, aku masih tidak bisa menghilangkan rasa kesepian yang sering menyelimutiku. Malam-malam saat aku kembali ke kota setelah mengunjungi rumah orang tua, aku merasa semakin terisolasi. Aku tahu pekerjaan dan kehidupan baru ini memberikan banyak hal, namun hatiku terkadang merindukan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang terasa seperti rumah, yang tidak hanya ada di tempat, tetapi juga ada di dalam hubungan dengan orang lain. Suatu sore, aku berjalan menuju rumah seorang teman lama yang dulu dekat denganku. Aku merasa ragu, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghubungkan kembali benang yang pernah putus. Setelah beberapa ketukan di pintu terbuka dan wajah teman lamaku, Mira, muncul di depan. Wajahnya tersenyum lebar, meskipun aku bisa melihat kesedihan yang samar di matanya. "Selamat datang, Alia. Aku tahu kamu akan datang suatu hari nanti," kata Mira, suaranya penuh kehangatan. Kami duduk di ruang tamu, berbicara tentang masa lalu, tentang hari-hari yang penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, percakapan itu berubah ketika Mira tiba-tiba bertanya, "Alia, apakah kamu merasa sudah kembali ke rumah ini?" Aku terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku tidak tahu, Mira. Aku merasa aku sudah kehilangan tempat ini, meskipun aku kembali." Mira menatapku dengan penuh empati. Kadang, kita kembali untuk mencari sesuatu yang hilang, tapi kenyataannya adalah kita harus menciptakan rumah baru. Bukan hanya di tempat, tapi di hati kita. Aku merasa terkejut, tetapi juga lega mendengarnya. Mungkin memang benar. Mungkin rumah yang aku cari tidak hanya ada di desa ini atau di kota itu. Mungkin rumah yang aku cari adalah sesuatu yang bisa aku temukan dalam perjalanan hidupku, dalam setiap langkah yang aku ambil. Rumah itu mungkin sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Tempat di mana kita menerima diri sendiri, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah orang tua dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Tidak ada perubahan yang tiba-tiba, tetapi ada pemahaman baru yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak perlu lagi merasa terasing. Aku akan membuat rumahku sendiri, bersama dengan orang-orang yang mencintaiku dan yang aku cintai. Disinilah tempatku berada. Setelah beberapa bulan, kehidupan kami mulai terasa lebih baik. Ayah, meskipun usianya semakin tua, mulai merasa lebih kuat dengan keberadaan pekerjaan baruku. Bahkan, ia kembali bersemangat saat menghabiskan waktu di ladang. Meski hasilnya tidak seperti dulu. Ibu juga semakin ceria,
karena aku mampu mengirimkan uang setiap bulan untuk meringankan beban mereka. Namun, meskipun semua itu mulai berjalan lancar, ada satu hal yang selalu mengusik pikiranku, rasa tidak cukup. Ada saat-saat tertentu ketika aku merasakan beban yang lebih berat daripada yang bisa aku angkat. Meskipun aku berhasil di kota dan keluarga kami bisa bertahan, kenyataannya adalah aku sering merasa terasing. Seolah-olah aku tidak pernah benar-benar kembali ke desa ini. Setiap kali pulang, aku merasa seakan-akan ada jarak yang semakin lebar antara aku dan orang-orang yang dulu akrab denganku. Keluarga tetangga seringkali memandangku dengan tatapan yang berbeda. Seperti aku sudah menjadi orang luar yang hanya datang sesekali. Bahkan, sahabat-sahabat masa kecilku pun tampaknya berubah. Kami tidak lagi bisa berbicara dengan bebas seperti dulu, seolah waktu telah membangun tembok yang tak terlihat namun terasa nyata di antara kami. Pada suatu malam, saat aku duduk bersama ibu di beranda rumah, aku mencoba mengungkapkan kegelisahanku. "Ibu, apakah kau juga merasakan seperti aku?" tanyaku, menatap langit yang malam itu tampak begitu luas dan sunyi. Ibu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang lembut, namun penuh makna. "Terkadang, kita merasa seperti itu. Seolah-olah apa yang kita lakukan tidak pernah cukup. Tapi kau harus ingat, anakku, hidup ini bukan hanya soal bagaimana orang melihat kita. Ini tentang bagaimana kita memandang diri kita sendiri." Kata-kata ibu menggetarkan hatiku. Aku tahu, meskipun aku merasa asing dan terasing, aku harus menerima bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi. Kadang-kadang kita harus berdamai dengan kenyataan bahwa banyak hal telah berubah, dan kita harus menerima perubahan itu untuk tumbuh. Namun, meskipun aku berusaha untuk berdamai dengan perasaan itu, aku masih tidak bisa menghilangkan rasa kesepian yang sering menyelimutiku. Malam-malam saat aku kembali ke kota setelah mengunjungi rumah orang tua, aku merasa semakin terisolasi. Aku tahu pekerjaan dan kehidupan baru ini memberikan banyak hal, namun hatiku terkadang merindukan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang terasa seperti rumah, yang tidak hanya ada di tempat, tetapi juga ada di dalam hubungan dengan orang lain. Suatu sore, aku berjalan menuju rumah seorang teman lama yang dulu dekat denganku. Aku merasa ragu, tetapi aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghubungkan kembali benang yang pernah putus. Setelah beberapa ketukan di pintu terbuka dan wajah teman lamaku, Mira, muncul di depan. Wajahnya tersenyum lebar, meskipun aku bisa melihat kesedihan yang samar di matanya. "Selamat datang, Alia. Aku tahu kamu akan datang suatu hari nanti," kata Mira. Suaranya penuh kehangatan. Kami duduk di ruang tamu, berbicara tentang masa lalu, tentang hari-hari yang penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, percakapan itu berubah ketika Mira tiba-tiba bertanya, "Alia, apakah kamu merasa sudah kembali ke rumah ini?" Aku terdiam sejenak, mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku tidak tahu, Mira. Aku merasa aku sudah kehilangan tempat ini, meskipun aku kembali." Mira menatapku dengan penuh empati. Kadang, kita kembali untuk mencari sesuatu yang hilang, tapi kenyataannya adalah kita harus menciptakan rumah baru. Bukan hanya di tempat, tapi di hati kita. Aku merasa terkejut, tetapi juga lega mendengarnya. Mungkin memang benar. Mungkin rumah yang aku cari tidak hanya ada di desa ini atau di kota itu. Mungkin rumah yang aku cari adalah sesuatu yang bisa aku temukan dalam perjalanan hidupku, dalam setiap langkah yang aku ambil. Rumah itu mungkin sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Tempat di mana kita menerima diri sendiri, dengan segala kelemahan dan kekuatan yang ada. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah orang tua dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Tidak ada perubahan yang tiba-tiba, tetapi ada pemahaman baru yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tidak perlu lagi merasa terasing. Aku akan membuat rumahku sendiri, bersama dengan orang-orang yang mencintaiku dan yang aku cintai. Disinilah tempatku berada. Beberapa minggu setelah pertemuan itu dengan Mira, aku mulai merasa lebih tenang.
Aku menyadari bahwa meskipun aku merasa terasing dari tempat yang pernah aku kenal, aku bisa menciptakan ikatan baru, menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dan belajar menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu seperti yang kita harapkan. Aku mulai mengubah cara pandangku terhadap rumah. Aku terus bekerja di kota, dengan semangat yang baru. Setiap kali aku pulang ke desa, aku tak lagi merasa cemas atau terasing. Aku mulai melihat rumah ini dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekadar tempat untuk kembali, tetapi sebagai tempat untuk berbagi kebahagiaan dan cinta. Rumah bukan hanya sebuah bangunan atau tanah, melainkan tentang orang-orang yang ada di dalamnya, dan bagaimana kita saling mendukung satu sama lain. Ayah mulai menunjukkan lebih banyak semangat. Ia kembali merawat kebun kecil di belakang rumah, menanam sayuran yang dulu selalu ia banggakan. Ibu juga semakin sering tersenyum, dan tak jarang kami menghabiskan waktu bersama di dapur, memasak makanan yang sederhana, namun penuh dengan kehangatan. Ada saat-saat ketika aku merasa bahwa rumah ini kembali menjadi tempat yang penuh dengan cinta dan kebersamaan. Aku juga mulai menjalin kembali hubungan dengan teman-teman lama, tidak hanya dengan Mira. Kami sering berkumpul di kedai kopi sederhana di desa, tertawa mengenang masa lalu dan berbicara tentang impian kami masing-masing. Meski banyak yang sudah berkeluarga atau melanjutkan hidup di tempat lain, persahabatan itu tetap terasa kuat. Kami semua sudah dewasa, tetapi ikatan yang dulu tetap ada, meskipun waktu telah mengubah banyak hal. Tentu saja, hidup tetap penuh dengan tantangan. Tidak semua hal berjalan mulus. Namun, aku belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya. Kebahagiaan datang dari cara kita menerima dan menghargai setiap momen dalam hidup. Aku tidak lagi mencari kesempurnaan, tetapi lebih kepada bagaimana aku bisa menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang-orang yang aku cintai. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah bersama ayah dan ibu. Kami berbicara tentang masa depan, tentang harapan-harapan kami. Ayah berkata dengan suara yang penuh kebanggaan, "Aku bangga padamu, Alia. Kau sudah melalui banyak hal, dan sekarang kau sudah menemukan jalanmu sendiri." Ibu menggenggam tanganku dengan lembut. "Kami selalu ada di sini untukmu, anakku. Tidak peduli apa yang terjadi." Di situ, aku merasa semua yang aku cari selama ini ada di depan mataku. Bukan di tempat yang jauh atau di luar jangkauan, tetapi ada di dalam diriku, di dalam keluargaku, dan di dalam komunitas yang selalu mendukungku. Rumah bukanlah tempat yang sempurna, tetapi rumah adalah tempat di mana kita bisa merasakan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian, meskipun dalam perjalanan hidup yang penuh liku. Aku akhirnya menyadari bahwa kadang-kadang, kita harus melepaskan apa yang telah hilang untuk bisa meraih apa yang benar-benar berarti. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email, dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.